Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Pada siang hari ini saya akan mengajarkan cara pembuatan face shield. Face shield ini adalah salah satu APD untuk pelindung diri kita, yaitu dapat melindungi bagian wajah baik dari mata, hidung, dan mulut, sehingga meminimalkan kita untuk terpapar dari droplet lawan bicara kita. Tetapi face shield ini juga memiliki kekurangan karena ada celah dari bagian samping dan bawah, sehingga untuk melindungi diri kita masih perlu menggunakan masker. Sebenarnya face shield ini sangat mudah untuk kita buat, siapapun bisa membuat, karena alat dan bahan yang kita pergunakan mudah didapat dan harganya jauh lebih murah dari harga face shield yang ada di pasaran. Adapun alat dan bahan yang perlu kita pergunakan adalah mika yang ukuran ketebalannya 0,4. Kita potong 30 cm untuk panjangnya dan lebarnya 22 cm. Kemudian bagian kiri dan kanan, untuk bagian bawahnya kita buat lengkungan seperti ini dengan menggunakan gunting. Kemudian busa dengan ketebalan 2 cm. Tujuannya kita pergunakan busa yang tebal 2 cm supaya jika pengguna memakai kacamata maka itu tidak akan mempersempit ruang bagian wajah kita. Kemudian sponati ini kita perlukan supaya keringat atau droplet yang keluar dari mulut kita itu tidak menempel di busa, karena nanti sponati ini akan kita desinfektan menggunakan alkohol. Kemudian tali face shield itu kita gunakan karet. Itu bisa menggunakan karet elastis yang berukuran 2 cm maupun 1,5 cm untuk lebarnya. Nanti untuk panjangnya kita potong sekitar 32 cm atau kita mengikuti lingkar kepala pengguna. Kemudian stiker untuk memperindah face shield yang kita pakai. Kemudian keling untuk fiksasi karet dan mika, sehingga akan lebih rapi dan lebih bagus. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pembuatan face shield. Setelah mika kita potong 30 cm kali 20 cm dan sudah dibuat lengkungan seperti ini, kita juga harus memperhatikan bagian yang akan ditempelin stiker. Untuk bagian dalam adalah bagian mika yang cekung, supaya nanti kalau kita pakai itu akan lebih nyaman. Kita tempel stiker di bagian atas mika, bagian depan atas. Kita harus hati-hati saat memasangnya. Seperti ini. Kemudian kita buat lubang kiri dan kanan bagian atas mika dengan ukuran di antara stiker yang sudah ditempel. Untuk ke bagian dalamnya kita ambil 1,5 cm, jadi di tengah di sini kiri dan kanan. Kita buat dulu, kita pergunakan
paku, dan palu, juga mistar. Kita tandai dengan spidol. Nah, titik ini tadi kita pukul dengan paku supaya bolong. Ada bagian dua. Kemudian kita tekan seperti ini. Kemudian kita siapkan tali. Begitu juga dengan talinya atau karet elastis ini kita lubangi dulu untuk masuknya keling. Untuk keling bagian belakang bentuknya yang seperti ini kita masukkan. Kita membutuhkan 2 keling untuk membuat pesil seperti ini. Kemudian kita pasang pada mika yang sudah dipasang stiker. Kita balik seperti ini karetnya. Jangan lupa untuk bagian pinggir karet kita panaskan dengan korek api supaya nanti ini pinggirnya tidak beradul sehingga tidak cepat rusak. Jangan lupa untuk memasangnya, jangan muntir-muntir untuk karetnya supaya nyaman nanti kalau dipakai. Setelah itu kita pasang keling bagian depan. Kita tekan sedikit sampai bunyi klek supaya kencang. Kita pukul dengan palu. Jadinya seperti ini. Kemudian kita pasang sponati pada busa. Untuk ukuran sponati dibuat lebih pendek supaya akan bisa membentuk lingkaran seperti ini agar mengikuti lingkar kepala dan bentuk spesial jadi lebih bagus. Kita beri lem pada sponati. Bisa menggunakan kayu atau kuas. Kita tunggu beberapa menit, tidak langsung dipasang. Kemudian cara menempelkannya dengan mengambil bagian ujung sponati ke bagian ujung busa. Kita temukan kiri dan kanan. Jadi seperti ini, kita tahan sebentar biar lemnya menempel dulu supaya hasilnya lebih bagus. Kita tunggu sebentar. Akan jadi seperti ini. Setelah itu kita beri lem juga di bagian belakang dari spon untuk menempelkan pada mika bagian belakang stiker.
Kemudian cara menempelkannya pada mika, kita ambil bagian tengah, sama-sama bagian tengah mika dan busa. Busanya kita tempel dengan posisi di bawah mika supaya tampak lebih rapi, dan saat dipergunakan busanya tidak menonjol ke atas. Kita beri ukuran busa 20 cm agar ada ruang untuk keluarnya udara bagian kiri dan kanan pesil. Jadi seperti ini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini masih ada rongga udara kiri dan kanan saat kita menggunakan pesil ini. Tahap yang terakhir adalah bagaimana cara merawat pesil yang kita punya. Sebelum dan sesudah dipergunakan, pesil harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan cairan desinfektan yang kita punya di rumah kita, bisa alkohol atau bisa hand sanitizer. Caranya adalah kita semprotkan cairan desinfektan pada bagian mika, kemudian bagian sponati, kemudian kita lap dengan menggunakan tisu seperti ini. Itu juga dengan bagian luarnya. Setelah bersih, kita pergunakan pesil. Sebelumnya jangan lupa kita memakai masker yang ada. Dan cara menggunakannya, kita pegang bagian